Saya Syekh Rahmat Aldini, asal dari Tanjung Pinang. Saya Muhammad Isyam, tinggal di Sri Bintan. Nama saya Muhammad Sandiasrullah dari Batam Kota. Saya Subhan Yusuf Kurniawan, asal dari Tanjung Pinang. Saya Duta Braga, asal Kawal Pantai. Saya Halan Dermawansyah, asal Tanjung Pinang. Saya Bintang Anugrah alias Negeri Tengah, saya tinggal di Medan. Saya Firman Syafriandi, asal dari Tanjung Pinang. Saya Nadif Ismail Putra, tinggal di Tanjung Pinang. Saya Rakil Mawana Siswandi, asal dari Kawal. Saya Nursani Wiji Santoso, asal dari Tanjung Uban. Saya Muhammad Faizal Hanif, dari Kawal. Saya Muhammad Faiz Afrizal Adina Putra, tinggal di Kijang. Saya Muhammad Nabil Rahmansyah, dari Kawal. Saya Diego Azri Putra, tinggal di Tanjung Pinang. Saya Wira Alitara, saya dari Tanjung Uban. Saya Pongki Abdillah, dari Kawal. Masih ingat ketika pertama melangkah di pintu ini, kita datang dan bertemu dengan seragam merah putih. Tidak terasa sudah 3 tahun sejak saat itu. Kini kita terpisah dengan seragam-seragam baru. Wahai kawan-kawanku, kini tibanya kita akan berpisah dari sekolah. Tiada lagi tawa kita yang menghiasi suasana, bermain, dan belajar bersama mengukir cita kita. Meski ada jarak di antara kita, kita tidak pernah merasa jauh. Kita akan bertemu lagi karena persahabatan tidak diukur dengan jarak melainkan hati. Rasanya menyenangkan dan gembira sekali. Di pondok ini saya bisa mendapatkan kawan-kawan baru, ustadz-ustadz baru, serta pengalaman yang baru. Pesan pertama asik tapi lama-lama pahit. Rasanya di pondok ini saya mendapatkan pengalaman untuk sholat berjamaah setiap hari. Sedikit sedih karena terpisah dari orang tua. Rasanya lebih fresh, flong, dan keterusan sampai sekarang. Asik banget, asik banget. Rasanya lumayan seru walaupun nggak ada HP di sini. Kesan dan kesannya senang bertemu ustadz yang baru. Lumayan seru karena banyak kawan baru. Akhirnya bisa merasakan yang namanya hidup mandiri. Rasanya sedih karena tidak tinggal bersama orang tua lagi. Kesan pertama, mendapatkan pengalaman baru dan menyenangkan. Senang terhadap kegiatan di pondok. Karena al-ihsan lah saya bisa membaca Quran. Senang walaupun agak terpaksa. Bahagia karena dan juga bangga juga karena bisa belajar mandiri tanpa adanya orang tua dan paham ilmu agama. Saya senang karena di sini saya menjumpai ustadz-ustadz yang baik. Ustadz yang paling berkesan bagi saya ialah Ustadz Rumi, karena beliau merupakan ustadz yang tegas dan banyak ilmu yang saya pelajari darinya. Ustadz As'ad karena beliau kocak dan lugu. Ustadz yang paling berkesan untuk saya adalah Ustadz Fatur karena full senyum dimanapun dan kapanpun. Menurut saya Ustadz Samsyir. Ustadz Melvin karena Ustadz Melvin banyak memotivasi. Menurut saya semua ustadz yang telah mengajari saya dari nol hingga saat ini. Kalau menurut saya Ustadz As'ad karena Ustadz As'ad orangnya enak diajak cerita dan bergaul. Menurut saya Ustadz Badri karena jarang marah. Ustadz yang baik dialah Ustadz Syamsir. Menurut saya Ustadz Samsyir karena saya banyak belajar ilmu-ilmu yang nggak diajarkan dari beliau. Ustadz Isuf karena Ustadz Isuf jago dalam olahraga. Menurut saya Ustadz Amr karena dia baik dan selalu mengajari saya. Kalau menurut saya ustadz yang berkesan di pondok ini adalah Ustadz Romi. Ustadz Romi ustadz paling baik, kadang baik dan kadang marah. Menurut saya Ustadz Ridho karena dialah saya berhenti merokok karena saya diciduk. Ustadz yang paling terkesan adalah Ustadz Yusuf. Menurut saya ustadz yang paling berkesan adalah semua ustadz, terutama Ustadz Syam karena beliau yang mengajarkan saya banyak hal. Dan Menurut saya ustadz yang paling berkesan menurut ana semua ustadz karena semua ustadz selalu mengingatkan dalam
berbagai hal. Yang tidak bisa dilupakan ketika saya mendapat kabar kalau saya kena COVID-19 dan masuk LPMP. Kegiatan yang berkesan menurut saya adalah saat 17 Agustus karena banyak lomba-lomba yang bisa saya ikuti. Yang tidak bisa saya lupakan, jurit malam. Kegiatan yang paling berkesan ialah saya mewakili pondok untuk menjuarai kepanaan dan saya alhamdulillah mendapatkan juara 1. Yang tidak bisa saya lupakan, tidur di lapangan bersama-sama. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya ialah ketika saya mewakili pondok di kejuaraan panah tingkat provinsi dan saya mendapatkan juara 2. Yang tidak bisa saya lupakan saat saya di Botak untuk pertama kalinya. Jaga malam di malam perpulangan. Ketika kami mengikuti lomba pawai obor. Kegiatan yang paling berkesan menurut saya adalah saat jadwal pembotakan. Ketika saya dan teman saya mengikuti perlombaan pidato di luar dan kami diberikan persiapan dari subuh sampai pagi saya. Al-Ihsan, jaya jaya jaya. Al-Ihsan, sukses sukses. Allahu Akbar. Ananda kelas 9 yang Ustadz banggakan. Tentunya Ustadz berharap mudah-mudahan ilmu yang Ananda pelajari di pondok pesantren itu merupakan ilmu yang manfaat dan barokah. Dalam arti ilmu yang Ananda pelajari itu bisa menuntun Ananda untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hidayah yang dibawa atau yang membersamai ilmu yang Ananda pelajari di pondok pesantren. Karena suatu ilmu jika tidak dibarengi dengan hidayah, maka ilmu semacam ini bukan saja tidak bermanfaat sama sekali, bahkan justru akan menambah jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatlah nilai-nilai kebaikan yang pernah kami tanamkan di pesantren, yang pernah dibajarkan oleh ustadz-ustadz antum di sekolah. Pendidikan yang antum tempuh di pondok pesantren Al-Ihsan Bintan ini tidaklah lama, sangat singkat, hanya 3 tahun. Sedangkan kita selaku seorang muslim dalam menuntut ilmu madal hayat, sepanjang hidup kita. Maka jadikan diri antum seorang pembelajar. Dimanapun antum berada, jadikan diri antum dapat mengambil pembelajaran, mengambil nilai-nilai kebaikan dari setiap apa yang antum dapatkan, yang antum lihat, yang antum rasakan, dan antum alami. Yang kedua, jangan pernah lupakan apa yang telah antum dapatkan berupa hafalan-hafalan Al-Quran. Jadikan waktu khusus minimal 1 hari dalam 1 minggu, waktu untuk antum murojaah. Kembali mengulang hafalan-hafalan yang sudah antum hafalkan di pondok pesantren Al-Ihsan Bintan. Insya Allah itu menjadi bekal antum untuk mendapatkan rahmat dan keberkahan dalam hidup antum. Kemudian terakhir, ya, tetap jalin silaturahim kepada para dewan guru, asatiz. Semoga dengan hal tersebut bisa menjadikan ilmu antum berkah, ilmu antum betul-betul bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kalian tetap harus menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah. Untuk itulah Ustaz harapkan kepada antum, anak-anakku sekalian, jaga sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Kemudian pesan yang kedua yang Ustaz ingin sampaikan kepada antum semua adalah untuk selalu menjaga Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan selalu membaca Al-Quran. Itu harus kalian baca terus-menerus. Karena dengan banyak membaca, kalian tidak akan lupa dari ayat suci Al-Quran. Teman-temanku, terima kasih atas kenangan selama ini. Rasa sedih, gembira, marah, dan cinta. Semuanya menjadikan kita seperti saat ini. Teman-temanku, mungkin setelah ini kita tidak berjumpa lagi.
Tapi aku tahu kita akan bertemu lagi di suatu hari yang cerah. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar. Takbir. Allah Akbar.